Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi ke ibadah streaming video Pelka Remaja Gemis Bait Allah pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020. Bagaimana nih kabar kalian semua? Aku harap kalian masih sehat, masih kuat, masih terus memuji nama Tuhan. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan medley lagu Dia Giramkanku dan Sungguh Alangkah Baik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giramkanku. Dia giramkanku, oh Dia giramkanku. Ku bersuka sebab Dia giramkanku, oh Dia giramkanku, oh Dia giramkanku. Ku bersuka sebab Dia giramkanku. Saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Lipat tangannya sama-sama. Kita mau doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tak henti-hentinya Tuhan kami bersyukur atas kasih setiamu, atas berkat-Mu Tuhan, atas kehadiran-Mu sampai detik ini. Nafas kehidupan Tuhan yang Kau masih sediakan untuk kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang tak terhingga Tuhan, karena Kau masih setia selalu di hati kami masing-masing. Kami ingin memulai ibadah Pelka Remaja Gemis Bait Allah Tuhan. Pimpin hamba-Mu ini Tuhan, dan berkati adik-adik ataupun semuanya Tuhan yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang beracara dari awal, pertengahan, hingga akhir. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan lanjut menyanyi satu lagu dari PKJ 185, Tuhan Mengutus Kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita
memasuki firman Tuhan, tetapi sebelum dari itu kita mengangkat satu pujian dengan judul "Dengan Apa Kan Ku Balas". Adik-adik yang terkasih, kita memasuki lain firman. Sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, kita minta hikmat terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, sebentar kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk sejenak membaca apa yang Engkau akan beritakan kepada kami dalam firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu ini Tuhan, pakailah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Semoga apa yang Engkau firmankan pada kami hari ini Tuhan dapat berguna bagi kehidupan kami, dapat berguna menjadi pedoman kami selanjutnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan,
Engko Ayub ada satu video tentang, pokoknya dulu jangan terburu-buru. Simak dulu ya. Apa sih? Kita tidak lekas-lekas saja ibadah di gereja? Sudah aman kan? Oh, siapa bilang sudah aman? Tahukah Anda sampai saat ini masih belum ditemukan vaksin COVID-19, Wak? Tidak semua daerah juga sama. Ada daerah-daerah yang sudah bebas orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan atau PDP. Tetapi masih ada daerah-daerah yang ada ODP dan PDP-nya. Tidak ada gejala, tidak berarti bebas COVID. Bisa saja kita ini adalah OTG, orang tanpa gejala. Ketika kita berjumpa dengan orang yang rentan, orang yang lemah tubuhnya, kita akan berpotensi menularkan COVID kepada mereka. Jangan buru-buru, jangan buru-buru ke bagian gedung gereja. Jadi jangan buru-buru ya. Hati-hati lebih baik daripada buru-buru. Tidak gerasa-gerusu. Ini kan bukan sekedar bisa kembali lagi kebaktian di gedung gereja, tapi lebih ke arah kapan saat yang tepat untuk kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Pastikan dengan seksama keberadaan kita sehingga kita tidak mengancam keselamatan orang lain. Mari hidup menebarkan kedamaian, bukan malah menjadi ancaman. Mari jadi komunitas yang mendatangkan berkat bagi kehidupan, bukan menjadi batu sandungan. Jadi sekali lagi, jangan buru-buru mau kebaktian di gedung gereja. Ibadah itu bukan soal gedungnya. Ibadah itu soal hati dan pikiran. Ibadah itu soal saya memberi kehidupan. Ibadah itu soal kamu dan saya menahan diri. Agar kita dapat terus menghidupi dan menyinari sekitar kita. Jadi, jangan buru-buru ya. Jadi, jangan buru-buru ya. Adik-adik yang terkasih, tadi sudah lihat kan video dari Bapak Ibu Pendeta yang menyarankan jangan terburu-buru untuk beribadah. Karena beribadah di gereja itu bukanlah gedungnya, antara aku, engkau, kamu, kalian semua, dan iman kita. Dan kita kan ada pernah lagu sekolah minggu kan, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Jadi engkau gereja, kamu juga gereja. Oke, kita lihat semuanya itu di Alkitab. Kenapa sih kita nggak boleh terburu-buru atau tergesa-gesa? Kita baca di Amsal 19 ayatnya yang kedua dan Amsal 21 ayatnya yang kelima. Engkau ulangi lagi. Amsal 19 ayatnya yang kedua dan Amsal 21 ayatnya yang kelima. Engkau bacakan buat kita semua ya. Amsal 19 ayatnya yang kedua. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Lanjut di Amsal 21 ayatnya yang kelima. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan, Hosiana. Nah, adik-adik sekalian,
tadi para pendeta mencoba meyakinkan jemaat-jemaatnya untuk sabar, untuk jangan terburu-buru, karena kita sudah dipersiapkan dengan new normal di tengah pandemi ini. Kerasa sih memang di luar dari pandemi misalkan ya, saat kita mengalami keadaan yang mungkin menghimpit dan memaksa kita pada sampai satu titik yang terasa mungkin nggak tertahankan lagi. Nah, itu biasanya pikiran kita tuh udah ke kiri ke kanan bingung. Aduh takut nih, aduh apa. Biasanya kita terburu-buru mengambil keputusan. Walaupun rasanya nggak tahan untuk memutuskan atau melakukan sesuatu, apalagi dalam hal yang misalkan harus itu juga nggak bisa, nggak ada waktu, there is no time, nggak ada waktu lagi. Wajar bila reaksi spontan biasanya ya, kita mungkin marah, kecewa, atau putus asa mungkin. Tapi sabarlah, kalau perlu. Kata Pak Pendeta ya, kalau engkau simpulkan tadi Bapak Ibu Pendeta, kita perlu ambil langkah mundur. Karena menurut engkau Ayub adalah, walaupun sudah ada undang-undang atau apapun itu yang meyakinkan bahwa kita bisa beribadah di gereja, tetapi tetap ada perbatasan-perbatasan yang ketat sekali, yang susah. Dan kita terkenal di Jemaat Bait Allah yang ibadah cuma sekali, jam 9 pagi. Tapi kita setelah ibadah biasanya kita bersenda gurau sama keluarga, sama saudara, atau sama teman-teman kalian, biasanya main sampai siang, mampir dulu ke warteg, makan dulu, nggak langsung pulang. Kalau jemaat-jemaat Bait Allah, barusan juga tadi engkau Ayub juga ngobrol sama Pak Pendeta Bawengan. Pak Pendeta Bawengan bilang, ya kita mah ikut-ikut aja. Tapi kalau misalkan kita pakai logika, kata Pak Pendeta, kalau misalkan umur dibatasi untuk orang masuk gereja, masa kita yang sebagai muda, sebagai remaja datang ke gereja, tetapi orang tua kita, oma opa kita tidak boleh karena pembatasan umur? Beda. Ada yang kurang, nggak mungkin. Karena Jemaat Bait Allah, sistem kekeluargaan kita tuh sangat erat. Itu yang kata Pak Pendeta, ya kita ikutin aja terus. Tapi memang susah. Semoga ya pandemi ini cepat kelar gitu kan. Nah, yang kayak gini nih, kebanyakan akal pikiran kita tuh berfungsinya nggak baik. Kita mungkin bisa mikir, masa sih orang tua, kok mama papa nggak boleh? Terus siapa yang nganter? Udah antar aja dong, aja ke gereja, emang gereja nggak boleh. Cuman gara-gara corona doang, masa takut corona? Itu biasanya yang akal pikiran kita itu tiba-tiba kesana kemari, yang bikin kita tuh stuck gitu loh, dan jadi terburu-buru begitu. Nah, satu-satunya jalan untuk jangan terburu-buru, terutama di tengah pandemi ini, adalah datang menghadap berseru kepada Tuhan kita Yesus Kristus, minta petunjuk, kasih karunia-Nya Tuhan Yesus itu, dan apapun itu yang Tuhan berikan kepada kita semua,
dapat menolong kita. Engkau aminin itu. Akui kesalahan kita masing-masing, bertobat kepada Tuhan. Gak hanya harus di gereja, di rumah kalian masing-masing, akui kesalahan kalian masing-masing. Tuhan dengar. Itu yang mau Tuhan dengar. Jangan misalkan, misalkan gitu, Dufan udah buka nih, Dufan nih, lagi promo nih Dufan nih, ajak temen, Dufan yuk, ini cuma misalkan ya 50.000 berdua. Masa sih? Emang gini. Udah. Jangan terburu-buru. Karena pasti kalau misalkan nanti sudah sebagai new normal, prosedurnya itu akan lebih ketat lagi. Kita harus punya iman yang kuat. Walaupun kita masih ibadah streaming online atau ibadah minggu biasanya live streaming, kita masih didekatkan dengan internet. Tetapi Engkau Ayub yakin dan percaya iman kita masih tetap kuat. Karena Tuhan masih selalu di dalam hati kita. Pokoknya intinya jangan terburu-burulah untuk mengambil keputusan. Apalagi kalau sudah kepetok. Bebannya udah berat. Itu bakalan menyakitkan loh. Bisa jadi adik-adik. Terakhir penutup. Kalau biasanya nih, untuk kalian terburu-buru atau tergesa-gesa dalam mengambil keputusan karena nggak persiapan, misalkan, contohnya belajar, pas ulangan atau pas ujian nasional atau pas apapun itu, tiba-tiba, aduh, yang ini nggak gue belajar lagi, nyontek ah. Saya belum tahu yang dicontek bener apa enggak. Tebak kancing tangcing cung. A B C D. D, salah. Itu namanya terburu-buru, tergesa-gesa. Kalian lupa belajar. Dan kalian mungkin lupa sebelum ulangan, sebelum melakukan sesuatu, minta hikmat ke Tuhan, berdoa atau apapun itu. Ambil waktu sejenak di rumah kalian masing-masing. Kalian refleksi diri kalian masing-masing. Tadi Kak juga ada cerita-cerita, ada ngobrol-ngobrol sama pendeta. Coba tanya, Pak, kapan sih kalau sekolah minggu, kalau remaja, kalau pemuda, ibadahnya sudah boleh seperti biasa di gereja? Itu belum. Dari resort belum. Karena memang peraturan dari pemerintahnya itu agak bilang nggak cocok, atau mungkin simpang siur atau gimana. Gaib juga udah lihat di dalam tadi di gereja sudah mulai mempersiapkan new normal, ada tanda XX apa gitu. Seakan-akan tadi Gaib lihat, aduh ada yang beda ya. Gereja Bait Allah mempersiapkan sedemikian rupa untuk mengikuti peraturan pemerintah. Jadi nanti kalau kita bertemu kembali di gereja, tetap ikuti aturan pemerintah ya. Semoga Engkau Ayub, kalian semua
yang mendengarkan, menjadi pedoman hidup kalian. Tetap iman kalian kuat, tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan terburu-buru. Tuhan akan atur semuanya indah pada waktunya. Amin. Kita menyanyi satu lagu lagi di NKB 116, siapa yang berpegang. Ayatnya yang pertama, ketiga, dan kelima. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, sekarang kita memasuki doa syafaat. Doa syafaat kita tetap lebih fokus di pandemi ini, keluarga, negara, pendidikan kalian, dan lain-lain. Kita bersama dalam doa lagi ya. Kita berdoa. Allah Bapa, Engkau mengenal kami pribadi masing-masing Tuhan. Engkau mengenal keperluan kami Tuhan.
keluarga kami masing-masing satu persatu Tuhan. Berkatilah adik-adik remaja, berkatilah keluarga-keluarga kami Tuhan, oma opa kami, kakak adik kami, mama papa kami, semuanya ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka kebahagiaan yang hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah juga studi kami Tuhan, yang masih menempuh pendidikan dalam bentuk online Tuhan. Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang menyempurnakan Tuhan. Apapun itu Tuhan, semuanya kembali lagi hanya dalam untuk nama-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah gereja ini, Gemis Bait Allah Tuhan. Berkatilah Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, majelis, jemaat Tuhan, engku dan enci, semuanya Tuhan yang ada di sini Tuhan. Persiapkan kami Tuhan untuk new normal. Semoga apapun yang pemerintah persiapkan Tuhan untuk rumah ibadah, kami tetap berpegang teguh dan kami tidak tergesa-gesa atau terburu-buru Tuhan, karena Engkaulah yang menyempurnakan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkatilah juga bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, Pak Presiden Jokowi Tuhan, beserta wakil, beserta seluruh jajaran-jajarannya Tuhan. Terutama di tengah pandemi ini, mantapkanlah mereka Tuhan, dan ingatkanlah kembali Tuhan akan takut kepada semua kehendak-Mu Tuhan. Engkaulah yang mempunyai semuanya yang ada di dunia ini Tuhan. Semoga pandemi ini Tuhan dapat segera berakhir dan pulih seperti sedia kala. Ya Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan berkumpul lagi di video selanjutnya di minggu depan. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat bersama Tuhan Yesus. Kita minta berkat Tuhan ya. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, telah tiba di penghujung ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun itu Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, terima kasih. Kami sebentar akan berpisah dari video streaming ini Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati kami satu persatu Tuhan. Kuatkanlah iman kami Tuhan. Dan tetap berteguh kepada-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah setiap harinya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah online kita pada hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat satu lagu terakhir dengan judul Yesus Raja. Salam.
putih dan mahkota pedang.